Ya lor, inilah dia yang barisan yang panjang yang kita arit dari rumput odot kita. Inilah dia, nampak mekarnya ya. Bagi yang telah mencoba melakukan pembedengan, inilah dia yang saya katakan dari dulu. Karena rumput odot ini lebarnya sangat cepat, jadi ini gunanya kita bedengkan atau diuruk. Itu nampak rumput odot yang awalnya dari sini, lama-kelamaan dia akan turun ke sini ya. Di sini sudah ada yang tumbuhnya di bawah ya. Dari ujung ini bisa kita lihat ya, ini dari atas turun ke sini karena ini miring. Jadi nanti yang kita lakukan pembedengan itu kita menimbun yang di sini karena dia akan, tanah ini akan datar nanti ya. Bagi yang paham nanti bisa mengerti ya. Dari sini kita lihat lagi, sebab ini rumput odot itu miring jadinya. Lama-kelamaan dia akan datar seperti yang di atas, seperti yang di atas ini. Ini miringnya, gimana cara lihatnya lor? Seperti ini. Jadi yang ini mulai turun dia. Jadi supaya batangnya tetap besar, kita naikkan tanah yang di pinggir-pinggir situ ke sini, tidak ke atas sini ya, ke sini di pinggirnya saja. Nanti dia akan membuat rumpun besar seperti yang itu, juga menghambat pelebarannya. Kalau ditanam di tempat yang datar lebih cepat mekarnya, pelebaran rumputnya lebih besar dari ini ya. Nanti lebih banyak yang kosong jadinya kalau tidak kita lakukan pembedengan. Jadi kalau kita lakukan pembedengan itu, misalnya ada rumputnya yang kosong seperti yang ini, tidak ada tumbuh rumput di sekitar sini, nanti yang ini akan tumbuhnya ke arah sini seperti itu. Jadi kita seperti menanam rumput ini di dalam pot saja, karena untuk mekarnya kita atur. Jadi yang itu, inilah dia lebarnya hasilnya setelah 3 kali periode. Kecepatan saat kita menanam itu lebih nampak. Bisa juga 10 batang kita tanam dalam satu baris, namun itu lebih nampak pemborosan. Kalau 5 batang dalam satu baris itu masih juga kurang, lebih lambat mekarnya. Kalau 7 saya rasa tidak ada apanya. Dikatakan boros sedikit, dikatakan hemat juga ada. Jadi hasilnya seperti ini setelah 3 kali arit. Apalagi yang kalau dibandingkan dengan yang tanam tancap seperti singkong itu lebih lama untuk dapat hasil rumpun yang seperti ini ya. Dalam satu baris itu ada, dalam satu batang ada 3 tunas, dikali 7 ada 21 tunas yang akan tumbuh ya. Jadi itulah yang kita harapkan. Jika tunasnya itu tumbuhnya 20, jadi kemungkinan besoknya akan ada 40 tunas seperti itu. Di periode ketiga akan lebih nampak lagi, dari 40 itu tumbuh paling tidaknya 60 tunas nanti. Jika setiap tunas itu ada 2 kan, setiap pangkal yang kita arit itu ada 2 tunas. Hitungan matematiknya itu kelipatan ya. Seperti inilah dia mulai turun. Nanti 1 kali panen atau 2 kali panen lagi baru kita dakikan lagi atau pembedengan lagi atau diuruk lah ya. Ini sudah mulai turun ke sini, jadi tanah ini kita lempar saja ke sini. Lemparnya pun tidak perlu juga banyak-banyak, minimal setengah kuku ini saja, sebesar kuku ini saja. Tunasnya ini kita timbun sudah cukup. Nah, itulah pentingnya hemat di tunas dan juga cara menahan pelebaran dari rumpun.
Memang kalau punya lahan luas tidak masalah, ini spesialis lahan-lahan sempit. Namun hasilnya tidak kalah banyak lah dengan yang dibandingkan lahan luas. Apalagi cara ini diterapkan di lahan yang luas, hasilnya lebih mantap lur. Ya, untuk hasil kelipatannya memang nampak tambah-tambah 2 tunas. Seperti yang di sini, ini ada 1. Yang di dalam ini ada 1 ini. Kalau yang lebih jelasnya ini 1, ini 1, 2. Setelah kita arit nanti yang 1 ini ada lagi 2 tunas, minimal 1 lah. Gantinya ada 1. Kalau dia mantap dapat 2 seperti ini. Ya, ini juga 2. Ini dulu, ini 1 tumbuh, ini 1 tumbuh. Kerapatannya bisa dilihat. Nah, dari yang sini ada 2. Nampaknya setelah arit yang ini, kita arit lagi periode 4, baru kita lakukan pembedengan. Karena tumbuhnya sudah mulai tinggi-tinggi semua. Ya, supaya masih ada tanah untuk media tumbuhnya, makanya kita lakukan pembedengan. Jadi batangnya itu akan tetap besar, meskipun juga ada yang kecil, namun tidak terlalu banyak. Dan hasilnya pun meningkat setiap kita kali panen. Setiap panen hasilnya meningkat. Ya lor, kita coba juga ukuran saat kita ngarit. Ya, ini nampak banyak sekali mata-mata tunasnya yang telah kita arit. Ini panjangnya 3 meter 30 cm. Ya, ini dia 330. Ini 320. Yang sana 330. Ya, nampak ya. Ini tergantung kerapatannya lagi, tergantung banyak batangnya. Kalau yang di sana mungkin masih kurang. Kalau yang sini sudah nampak hanya 3 meter 30 cm, sudah untuk pakan 1,5 hari. Apalagi nanti. Ya, kalau berumpun juga bisa. Caranya sistem berumpun itu di 1 baris dikasih 7, namun dikasih 3 baris, 3 saf ke belakang ya. 3 saf 3 baris seperti itu. Bisa juga nanti akan beronggok-onggok seperti rumpun kelapa hasilnya. Telur akan kita lanjutkan lagi ngaritnya, 1 gulung lagi. Ini tunas-tunasnya yang kecil, yang baru-baru tumbuh itu kita arit juga. Nah, sisa dari sini kalau ditinggalkan nanti susah juga. Lebih baik kita arit saja seperti ini, habis gundulkan semuanya. Ya, kita selesaikan dulu lor. Berapa kita ngarit 1 hari ini. Lor, ini kita lakukan pengukuran lagi. Setelah 2 gulung saya arit seperti ini. Ya, untuk arit yang pertama sampai di sini 330. Nah, untuk seterusnya kita tarik saja, kita beri tanda seperti itu. Ya, segini 4 meter, berarti 5 meter. Kita hanya perlu setidaknya di sini sampai yang di sini 5 meter. Ya, 8 meter 30 cm untuk 2 gulung ini. Ya, 8 meter 30 cm. Ya, ini masih ada setidaknya untuk 2 hari lagi sampai habis di situ. Baru ke yang baru yang kita arit ketika bulan puasa dulu. Ya, inilah dia pengukurannya. Dan kita coba dulu ukur yang ini lagi. Ya lor, itu pengukurannya telah sampai di ujung. Sampai ke sini 5 meter. Ini dia sudah 49, sudah mau habis. Ya, ini masih ada sedikit. Ya, 5 meter. 5 kali 3, 5 tambah 3 8 meter.
Berarti satu gulung itu 2 meter 20 cm lah. 2 meter 20 cm untuk satu gulung ya. Jalur inilah dia panjang lahan kita. Ini dia yang telah kita arit, satu baris sisi 7. Kita akan coba jalan sampai ke becak yang di sana. Ini dia. Yang satu ini sangat subur, batang besar, daun banyak. Ya, dan yang di sana yang akan kita pupuk. Yang telah kita lakukan pemupukan. Ini masih sekitar 2 mingguan. Dan yang ini sudah 25 hari atau 4 minggu, 28 hari. Ya, ini lahannya di pinggir, ini bagian tanah paling pinggir yang kita jadikan. Tujuannya juga ada untuk menghalau hewan-hewan liar supaya tidak masuk ke dalam rumpun-rumput kita atau ke kebun jagung ini. Ini buah manggisnya sangat banyak. Ya, di sana sampai ke becak. Ya lur, sekian, terima kasih lur.